Orang Kristen jangan suka dendeman lagi. Berubah. Aku khotbah tuh soal kepahitan, mengampuni, udah ulang-ulang sampai berbusa. Ayo berhenti, jangan suka dendam sama orang. Jangan simpan kemarahan dalam hati, rugi sendiri. Jangan suka bertengkar. Orang Kristen gak boleh berantem, malu-maluin nama Tuhan. Fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Zaman sekarang kok masih fitnah, gak laku itu. Amin. Berkatalah yang benar. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Lebih daripada itu berasal dari si iblis, kata Tuhan. Amin. Kemudian orang Kristen gak boleh jahat. Dengerin. Jangan sampai iblis minder sama kamu. Kok kamu lebih jahat dari saya, dia bilang. Iblis kaget. Ada loh yang lebih jago dari gue, kata dia. Kalau gue doktor, dia profesor, kata gitu. Kalau Anda tertanam di tempat yang tepat, saya yakin ada pertumbuhan di situ. Untuk sore ini kita akan lanjutkan di bagian kedua. Kalau kita itu tertanam di tempat yang tepat, kita akan berbuah banyak. Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita baca sama-sama. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita itu berada di tempat yang tepat, di mana Kristus yang menjadi pokok dalam hidup kita dan kita tinggal di dalam Kristus, hidup kita pasti berbuah banyak. Katakan hidup saya pasti berbuah. Tanda hidup yang berbuah, yang pertama, ada perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Banyak orang yang hidupnya berubah tapi belum tentu ke arah yang lebih baik. Tapi orang yang tertanam di tempat yang tepat, ada perubahan hidup ke tempat yang lebih baik. Lukas 3 ayat 8, Yesus berkata, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ayat 9 dibilang gini, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Katakan buah yang baik. Tuhan mau hidup kita berbuah. Salah satu makna berbuah adalah perubahan hidup. Perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Orang kalau bilang dia bertobat, harusnya ada buahnya. Katakan amin. Nah, perubahan hidup yang seperti apa sih? Efesus 4 mengajarkan dengan bahasa yang sangat praktikal. Di ayat ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, perubahan hidup seperti apa? Mulai di ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Katakan kanan kirimu, jangan suka berdusta. Perubahan hidup yang lebih baik artinya gini, kalau dulu Anda tukang bohong, setelah bertobat, buah pertobatan Anda adalah Anda gak suka bohong. Anda tahu bohong itu menjadi suatu hal yang biasa buat orang yang biasa berbohong. Menjadi sebuah kebiasaan yang sangat sulit dihentikan. Tapi kalau Anda mau sungguh-sungguh bertobat, Anda harus berubah ke tempat yang lebih baik. Belajar tidak berbohong lagi. Ayat 26 berkata gini, apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, kalau dulu sebelum kita bertobat, kita kalau mau marah tuh seenak perut ya. Mau marah, marah aja gitu. Gak lihat orang, gak lihat waktu. Di depan orang, di depan umum berantem. Saya naik pesawat terbang kemarin pulang dari Sumba ke Jakarta. Udah saya capek, saya pengen istirahat. Di depan saya ada drama Korea. Istrinya mabok, suaminya marah. Istrinya tabok-tabokin suaminya. Pramugari dipanggilin terus, ting tang. Aduh, saya kasihan banget, pramugarinya Kristen lagi. Saya tahu dari mana karena saya tawarin dia, Mbak mau nasi babi guling, mau dia. Ya. Nah, kemudian kita kalau dulu belum kenal Tuhan gak tahu malu, betul gak? Mau berantem aja, mau marah aja. Maki-maki orang seenaknya. Tapi kalau Anda sudah lahir baru, Anda sudah tinggal di dalam Tuhan, hidup melakukan firman adalah gini, kalau kamu marah berarti masih bisa marah gak? Orang yang sudah mengenal Kristus masih bisa marah gak? Tahukah Anda bahwa Yesus juga bisa marah? Tetapi jangan berbuat dosa, kata firman Tuhan.
Janganlah kamu marah sampai matahari terbenam. Jadi marah tuh jangan lama-lama. Nanti cepat tua. Yang suami-suami lihat istrinya. Jangan suka marah-marah, nanti kamu cepat tua. Yang istri sekarang bilang sama suaminya, jangan suka marah-marah, nanti saya gak sayang sama kamu. Ngancamnya gitu. Nah, buanglah dusta. Jadi kalau dulu tukang bohong, jangan bohong lagi. Kalau dulu tukang marah, jangan suka marah lagi. Nah, bertobat seperti apa lagi? Perubahan hidup yang lebih baik itu seperti apa lagi? Ayat 28 berkata, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perubahan hidup yang lebih baik, kalau dulu suka nyolong, jangan nyolong lagi dong sekarang. Kerja dong. Amen. Perubahan hidup seperti apa lagi? Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau dulu sebelum Anda bertobat, sebelum Anda kenal Tuhan, Anda suka ngomong jorok. Sekarang kenal Tuhan, bertobat. Saya berdoa, jemaat ICI yang udah tertanam di ICI, berhenti ngomong jorok. Katakan kanan kirimu, tatap matanya, berhenti ngomong jorok. Bu, maaf, latah. Latah kok jelek banget sih? Bener gak sih? Ada orang-orang tuh yang kalau latah, nih yang dandanin saya nih kalau latah, kodok gitu. Jelek amat saya bilang latahnya. Itu sih gak jorok ya, tapi banyak orang yang kalau latah tuh jorok banget gitu. Kalau mama saya, copot gitu ya. Saya dulu juga suka ikutan bilang copot-copot, saya pikir jelek banget sih latahnya. Latah tuh gini, Tuhan besar gitu dong. Haleluya gitu dong. Jangan ngomong jorok dong, jelek banget deh. You know, image-mu tuh jadi jelek kalau mulutmu tuh jorok. Amen. Orang pandang kamu rendah loh kalau ngomongmu jorok. Saya ketemu orang ganteng-ganteng, ketemu saya tiba-tiba ngomong bahasa F gitu. Kenceng-kenceng, langsung kayak gantengnya luntur. Gak keren banget. Orang yang hatinya bersih tuh mulutnya bersih. Amen. Karena firman Tuhan berkata, perkataan mulut meluap dari hati. Berhenti ngomong jorok. Perubahan hidup yang lebih baik apalagi? Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Orang Kristen harus lihat ini. Orang Kristen jangan suka dendeman lagi. Berubah. Aku khotbah tuh soal kepahitan, mengampuni, udah ulang-ulang sampai bubusa. Ayo berhenti, jangan suka dendam sama orang. Jangan simpan kemarahan dalam hati, rugi sendiri. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian. Jangan suka bertengkar. Orang Kristen gak boleh berantem. Malu-maluin nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Bu, saya kan bukan hamba Tuhan. Pilih, kamu mau jadi hamba Tuhan atau hamba setan? Ayo, kalau hamba Tuhan gak boleh bertengkar. Kamu hambanya siapa? Tuyul atau Tuhan? Kalau hamba Tuhan, katakan sebelah kanan kirimu, tidak boleh berantem. Malu-maluin nama Tuhan. Nih, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Fitnah itu lebih kejam daripada fitness. Saya gak mau fitness, soalnya tuh PT-nya pasti merintah-berintahin saya. Belum, teruskan gitu. Saya gak suka, makanya saya gak mau fitness ya. Nah, jangan suka fitnah. Firman Tuhan bilang gini, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Zaman sekarang kok masih fitnah. Gak laku itu. Amin. Berkatalah yang benar. Katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Lebih daripada itu berasal dari si iblis, kata Tuhan. Amin. Kemudian, demikian pula segala kejahatan. Katakan sekali dengan kirimu, orang Kristen gak boleh jahat. Dengerin, jangan sampai iblis minder sama kamu. Kok kamu lebih jahat dari saya, dia bilang. Iblis kaget. Ada loh yang lebih jago dari gue, kata dia. Kalau gue dokter, dia profesor, kata gitu. Kalau Anda tertanam di tempat yang tepat, saya yakin ada pertumbuhan di situ. Ada perubahan yang lebih baik di situ. Saya bersyukur saya baca kesaksian-kesaksian di YouTube maupun di Instagram. Teman-teman yang dengar firman Tuhan melalui saya, khotbah di YouTube maupun di TikTok, mereka bilang gini, Bu Heni, saya dengerin khotbah Ibu dari dulu sampai sekarang. Saya ngikutin terus dan puji Tuhan hidup saya berubah. Hidup saya jadi lebih baik. Saya dulu suka matre, sekarang saya gak matre lagi. Dulu saya suka aji mumpung, sekarang saya gak aji mumpung lagi. Puji Tuhan.
Ada perubahan ke tempat yang lebih baik. Hari ini kalau Anda tidak berubah ke tempat yang lebih baik, saya kasih tahu, Anda akan ditinggalkan oleh orang-orang sekelilingmu. Karena orang akan lelah menunggu Anda berubah. Amen. Saya lagi konseling seorang istri yang pulang kabur ke rumah orang tuanya. Saya tanya, saya bilang kenapa kamu pergi? Dia bilang capek sama suami saya. Saya bilang gini, ingat ya, kamu janji nikah di hadapan Tuhan. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, senang maupun susah. Gak ada istilahnya capek terus pulang. Apaan itu? Emangnya kerja? Nikah itu kontrak mati seumur hidup. No turning back. Gak ada bilang capek sama suami pulang ke rumah orang tua. Gak ada. Tapi dia bilang gini, capek sih. Gak pernah berubah. Ulangi terus, ulangi terus, ulangi terus. Dengar jemaat Tuhan, kamu harus bertumbuh. Anda harus mau bertumbuh. Kalau Anda tidak bertumbuh ke tempat yang lebih baik, Anda akan jadi kayu yang dibuang dan dibakar. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, kata Yesus. Siapa yang tidak berbuah yang baik akan ditebang. Anda tidak punya pilihan. Anda mau bertobat atau mati, itu aja. Kalau Anda tidak mau berubah, keluargamu tidak akan tahan sama kamu. Coba Anda jadi angry bird terus. Julukan saya tuh sama orang yang pemarah. Gak akan ada yang betah deket-deket sama Anda. Gerah, panas. Saya tuh kalau lagi, saya tuh suka tenang. Saya suka suasana tenang. Jadi kalau ada orang yang gerewekan, tahu gerewekan? Gitu. Saya langsung menyingkir, my God, cukup satu orang Henny, jangan ada dua. Kalau saya khotbah doang saya cerewet. Kalau di luar mimbar, saya kalau di rumah itu saya senang duduk sendirian, gak ada yang ganggu, saya gak ngomong sama siapapun. Seharian. Saya cuma mulai cerewet itu ketika jam makan. Ayo siapin makan malam. Seperlunya gitu loh. Orang gak akan tahan dekat dengan orang yang terlalu cerewet. Pusing, mumet. Ada amin bapak-bapak? Yes. Tahan gak ibu-ibu punya suami yang pemarah? Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Tahan gak? Jadi jangan pemarah bapak-bapak. Gak ada yang tahan punya suami pemarah. Dengar suami-suami. Jangan pemarah. Capek. Ayo kita saling bertatapan dan berkata, kamu jangan cerewet, aku capek. Kamu juga jangan suka marah-marah, aku capek. Gitu ya. Amin. Katakan saya harus berubah menjadi lebih baik. Yang berikutnya, tanda hidup yang berbuah. Yang kedua adalah memberikan buah karakter yang baik. Lukas 3 ayat 9 tadi berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuhan mau kita berbuah karakter yang baik. Nah, mari kita periksa buah kita hari ini. Apakah buah karakter kita baik? Nah, orang itu baru kelihatan karakternya baik gak baik itu kalau berhadapan sama apa? Duit. Berhadapan dengan berkat. Berhadapan dengan apa lagi? Orang yang gak baik. Anda tahu bahwa pohon yang baik, kata firman Tuhan, pasti menghasilkan buah yang baik. Amin. Kalau pohon itu baik, karakternya pasti baik. Nah, Matius 12 ayat 33 berkata gini, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Mari kita periksa apakah kita pohon yang baik atau tidak baik. Nah, pohon yang buahnya manis pasti sering dilempar batu sama orang. Why? Karena orang mau buahnya. Saya pernah cerita waktu saya ke Antioquia di Turki. Sepanjang jalan itu ada pohon jeruk di kanan kiri jalan, di tengah jalan. Saya heran tuh kota, kok pohon jeruk semua keren gitu loh pas berbuah. Nah yang aneh bin ajaib. Buahnya gak ada yang petik. Semua pohon itu berbuah lebat sekali, buahnya banyak, demen ngeliatinnya. Tapi satu pertanyaan yang aneh, kok gak diambil orang? Itu kalau di Jakarta udah habis. Bener gak? Saya tanya sama guide lokal,
kok nggak diambil orang ya? Bagus gitu warnanya, oren-oren. Dia bilang gini, asem bu, buahnya nggak enak dimakan jadi nggak ada yang mau ngambil. Nah, Anda harus tahu kalau buahmu tuh manis, hidupmu tuh bermanfaat, hidupmu tuh berguna, banyak yang mau ngelemparin kamu. Kenapa? Banyak yang mau manfaatin kamu. Banyak yang mengharapkan kehadiran kamu. Banyak yang menginginkan kamu karena hidupmu manis. Karena hidupmu jadi berkat. Tetapi banyak juga yang fitnah kamu. Banyak juga yang ngiri sama kamu. Banyak juga pasti yang gak suka sama kamu. Tapi luar biasanya pohon yang buahnya manis itu waktu dilempar, deng, buah yang jatuh tetap manis. Dia gak balas dengan gini, kurang ajar lu lempar-lempar gua kasih buah yang asam nih di bawah ketiak katanya. Dung gitu. Loh iya kan? Siapa tahu kalau pohon itu ada ketiak, di bawah ketiak lebih asam daripada bagian lain. Nah, pohon gak gitu. Dilempar buah yang jatuh tetap manis. Orang yang pohonnya baik, buahnya pasti baik kata firman Tuhan. Jadi orang jahat sama Anda seperti apapun. Orang merugikan Anda seperti apapun. Orang fitnah Anda seperti apapun. Kalau Anda tuh orang yang baik, Anda tidak akan balas jahat. Anda tidak akan merespon dengan jahat. Karena buahmu tuh baik. Kamu tidak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, orang akan ketahuan buah karakternya baik atau enggak tuh justru ketika dia diproses. Ketika kamu tertanam di tempat yang tepat. Jangan berpikir semuanya baik sama kamu. Akan ada orang-orang yang mengasihi kamu. Orang-orang yang senang dengan kehadiranmu. Karena hidupmu jadi berkat. Amin. Tapi ingat. Ketika kamu tertanam di tempat yang tepat. Kamu juga harus siap-siap berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka sama kamu. Orang-orang yang mungkin iri hati dan pengen menjatuhkan kamu. Tapi disitulah kamu diproses. Disitulah kamu membuktikan buahmu yang sesungguhnya. Kalau karaktermu baik, tidak peduli orang tidak baik, kamu tetap baik. Amen. Anda jangan pikir ketika kita berada di tempat yang tepat, mengerjakan yang tepat yang dari Tuhan, semua aman. No. 1 Korintus 16, Rasul Paulus berkata begini dalam ayat 8. Dia tinggal di Korintus dan dia bilang gini. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Katakan besar dan penting. Sekalipun, baca sama-sama, ada banyak penentang. Aneh, Rasul Paulus memutuskan bahwa dia akan tetap tinggal di Efesus sampai hari Pentakosta. Dia bilang, dia bisa melihat bahwa di situ banyak kesempatan yang dia bisa kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan besar dan penting yang artinya apa? Kita bisa berbuah di situ. Tetapi dia bilang gini, sekalipun ada banyak penentang. Punya haters tuh biasa. Tapi yang Anda harus pastikan lebih banyak presentasi orang yang diberkati, presentasi orang yang diberkati dengan kehadiranmu. Lebih daripada hatersmu, amen. Gak mungkin hidup ini gak punya haters. Tapi kalau karaktermu tuh baik, pasti lebih banyak orang yang diberkati dengan hidupmu. Anda pikir ketika Anda milih taat sama Tuhan, mengerjakan yang Tuhan mau, semua akan baik-baik? Enggak. Tantangan akan selalu ada di situ. Tapi disitulah karaktermu dibentuk. Saya percaya orang-orang yang mau tertanam di ICI akan terjadi gesekan di sini. Anda akan kecewa dengan saya mungkin. Anda akan kecewa dengan Pastor Jojo. Anda akan kecewa dengan pengerja. Tapi kalau Anda percaya ini semua proses yang Anda harus lewati. Dan Anda menang di situ. Anda akan tumbuh dewasa dan menghasilkan buah karakter yang baik di sini. Ada orang-orang yang tidak cukup rendah hati. Karena mereka punya kedudukan mungkin di gereja lain sebelumnya. Dari ketika mereka datang ke ICI dan mereka berharap, gue punya pengalaman puluhan tahun di gereja lain, belasan tahun di gereja lain, di ICI gue bisa dikasih apa? Oh minta maaf, di sini nggak ada prioritas VVVIP, nggak punya. Anda pernah lihat kursi ditulis VIP? Nggak ada.
Kita di sini perlakukan orang miskin, orang kaya sama, nggak ada yang spesial. Kita perlakukan semua orang sama, kita keluarga. Katakan we are family. Nah, kalau orang nggak bisa terima, mereka pikir gini, kok Bu Heni nggak ada sungkannya sama gue? Dia nggak tahu apa? Gue tuh udah nyumbang nih. Minta maaf ya, saya sekedar kasih bocoran. Anda bayar perpuluhan atau Anda kasih persembahan sebesar apapun, saya nggak akan pernah tahu. Why? Karena saya nggak pegang keuangan. Saya nggak pernah ngecek. Saya nggak pernah ngecek rekening. Saya nggak tahu. Jadi kalau Anda berharap karena sudah memberi di ICI jadi harus dihormati, Anda berada di tempat yang salah. Karena di sini nggak begitu. Kita tidak lebih dekat sama orang kaya, lalu nggak dekat sama yang nggak kaya. Kita lebih muji yang nabur, nggak muji yang nabur, nggak ada gitu. Tapi disinilah karaktermu akan dibentuk kalau kamu tulus. Anda memberi karena Anda mengasihi Tuhan, Anda akan tetap di sini. Tapi kalau Anda cari pujian, Anda nggak akan tahan di sini, karena Anda nggak akan dapat itu di sini. Saya pemimpin yang kalau tegur orang di depan muka. Nggak suka ngomong di belakang. Saya panggil, saya tegur. Nggak peduli orang itu udah berkontribusi apa. Suami saya jauh lebih sabar kalau sama jemaat. Suami saya bilang sama salah satu pengerja ICI yang ditegur sama saya. Heni nggak bermaksud melukai kamu. Kamu jangan mundurlah dari ICI. Tetap melayani di sini. Kami butuh kamu. Hati gembala. Wajar. Anda tahu apa yang saya lakukan? Saya duduk di depan orang itu. Saya bilang ini, tunggu dulu. Pikirin lagi baik-baik. Buka matamu. Mau enggak kamu dimentor sama pemimpin seperti saya? Yang berani menegur kamu ketika kamu salah. Kalau kamu enggak suka ditegur, kamu jangan ada di sini. Karena saya akan mementor dan mendidik kamu. Tapi kalau kamu tidak suka dididik, kamu jangan di sini. Saya tidak akan pernah ngemis sama siapapun. Kita tidak boleh takut sama manusia. Harus berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Saya tegur. Ada orang kaya, telepon suami saya. Minta bantuan. Tolong ya, Yayasan Tangan Pengharapan keluarin surat ya. Supaya saya bisa keluarin kontainer saya. Tanpa sepengetahuan saya. Hati gembala baik. Mau nolong jemaat yang susah, ya kan? Ya nanti kami bantu, nanti kami bantu. Begitu saya tahu, saya telepon ibu ini. Tidak bisa. Nanti saya nyumbang bu, enggak. Lebih baik ibu tidak usah nyumbang apa-apa. Daripada ibu minta saya melanggar hukum. Saya mau Yayasan Tangan Pengharapan bersih. Enggak ada tipu-tipu. Kalau demi kontainer ibu keluar, Tangan Pengharapan harus mengeluarkan surat. Lalu kami diaudit, kami yang kena. Saya yang dituduh korupsi, saya enggak mau. Suami saya bisa dipenjara sebagai ketua yayasan. Dan saya enggak izinkan itu terjadi. Suami saya marah sama saya. Kok kamu kasar gitu sama jemaat? Saya bilang enggak peduli. Saya tidak perlu sungkan sama manusia, saya hamba Allah. Paulus berkata, kalau aku masih mencoba berkenan kepada manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Kita akan diuji karakter kita. Kalau kita cari hormat dari manusia, kita tidak lulus ujian karakter. Amen. Mari berdiri di atas kebenaran, melahirkan buah-buah kebenaran. Yang berikutnya, tanda hidup orang berbuah. Menghasilkan buah-buah kebenaran. Tadi buah karakter yang baik. Tertanam di tempat yang tepat itu Anda akan diajar nilai-nilai kebenaran. Sehingga buahmu adalah buah-buah kebenaran. Nah seperti apa sih buah-buah kebenaran? Secara cepat, Mazmur 37 ayat 21. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Mari cek, apakah Anda punya buah kebenaran? Buah kebenaran adalah gini, pengasih dan pemurah. Kalau ngutang bayar. Jangan suka ngerugin orang. Itu buah kebenaran. Buah kebenaran, pengasih dan pemurah. Kalau pinjam, bayar kembali. Tidak suka merugikan orang. Tapi orang yang tidak punya buah kebenaran, lihat, meminjam dan tidak membayar kembali. Ngutang gak mau bayar. Ngerugin orang.
Buah kebenaran yang berikutnya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Lihat, buah-buah kebenaran yang harusnya lahir dalam hidup kita adalah gini. Kita punya belas kasihan. Katakan, aku harus punya belas kasihan. Aku suka menolong orang lemah. Dan hidupku harus jadi berkat. Buah kebenarannya luar biasa. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dia punya belas kasihan, dia suka nolong orang. Dan anak cucunya jadi berkat. Hidupnya jadi berkat, itu buah kebenaran. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus. Lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. 3 buah kebenaran. Tulus, jujur, dan suka damai. Apakah hari ini Anda punya buah kebenaran ini? Anda tulus atau bulus? Baik sama orang kalau ada maunya aja atau memang Anda baik? Tulus. Jujur. Dagang jujur atau curang? Barang palsu bilang asli. Asli bilang palsu, gak mungkin ya. Orang yang suka damai. Yuk coba cek hidupmu. Buah kebenaran adalah gini, suka damai, gak suka berantem. Gak suka ngadu domba orang. Apakah dalam keluarga kamu jadi orang yang mendamaikan atau malah bikin ramai? Jadi solusi atau polusi? Coba periksa hidupmu. Yang berikutnya, Mazmur 37 ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Nilai kebenaran yang berikutnya adalah gini. Orang benar itu kalau ngomong mulutnya penuh hikmat. Gak sembarangan ngomong. Gak suka gosipin orang. Kalau ngomong tuh dipikir. Taurat Allahnya ada dalam hatinya. Setiap keputusan hatinya, pertimbangannya selalu firman Tuhan. Bukan cuma perasaan, itu buah-buah kebenaran. Kalau Anda bertahun-tahun jadi Kristen, Anda sebentar ke gereja sana, sebentar ke gereja sini, sebentar ke gereja situ. Anda cuma senang dengar khotbah, senang. Tanpa Anda periksa, apakah buah-buah kebenaran ini ada dalam hidupmu? Saya mau tanya, selama ini Anda dengar firman Tuhan, buahnya apa? Tadi nilai-nilai kebenaran yang saya bagikan ini, adakah dalam hidupmu? Apakah Anda pengasih dan pemurah? Apakah Anda jujur? Apakah Anda tulus? Apakah Anda punya belas kasihan? Apakah Anda suka nolong orang? Apakah Anda peduli sama orang lain? Apakah Anda hidup jadi berkat? Apakah Anda cinta damai? Apakah mulutmu penuh hikmat? Apakah setiap kali Anda bikin keputusan itu dalam takut akan Tuhan dan Anda memastikan sesuai kebenaran firman Tuhan? Kalau enggak, hidupmu enggak di dalam kebenaran. Saya berdoa supaya Anda terus bertumbuh dalam iman. Terus jadi orang Kristen yang hidup melakukan firman dan memastikan hidup Anda jadi berkat mulai dari keluarga, dunia pekerjaan, kota dan bangsa. Mari terus cinta Tuhan, terus setia ikut Tuhan. Dengar firman Tuhan bukan hanya buat nyenengin telingamu, tapi mau bertumbuh ke arah yang lebih baik. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang Tuhan percayakan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa agar setiap mereka mau tertanam sungguh-sungguh. Agar hidup mereka berbuah. Berdoa agar hidup mereka terus jadi berkat. Dan Tuhan memakai hidup mereka untuk jadi kesaksian yang mempermuliakan Tuhan. Berdoa untuk setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang mungkin ada saat ini bersama-sama dengan kami. Biar kiranya hati mereka boleh terbuka dan mereka boleh terjamah. Mereka boleh mengalami Tuhan, Roh Kudus boleh melawat setiap mereka. Di dalam nama Yesus. Amen.